Ini akan saya ajarkan kalau misal Anda mentok ya, Anda buat proyek baru muter-muter, dia tidak bisa membetulkan sama sekali, itu berarti sudah tercampur konteksnya, dia sudah, kalau bahasa awam kita, dia sudah kacau teman-teman. Kita bisa segera cancel saja daripada dia terlalu lama. Ini saya yakin banyak dialami teman-teman ya. Ini seperti ini teman-teman bingung ini dia tuh gimana, ini cuma muter-muter, betul nggak teman-teman? Silahkan coba di chat kalau ada yang ngalami kayak gitu. Buat proyek baru atau meneruskan proyek tapi dia berputar-putar kayak gini. Padahal sebelumnya lancar. Ada yang ngalami kayak gitu nggak teman-teman? Ada Pak, Kalau misal ada. ada, nah di sini ini seperti contoh ini sama dia mutar-mutar. Nah di sini solusinya gampang teman-teman. Anda buka chat baru, boleh pakai Vibe saja, nggak usah pakai spek. Nah di sini kita akan menyuruh dia hapus semua file dan mulai dari nol. Tapi saran saya ini untuk aplikasi yang masih baru. Kalau yang sudah lama jangan, kita betulkan teruskan saja. Dan mulai buat proyek Expo dari nol. Nah, ini perlu kita sebutkan memakai Supabase sebagai database. Nah, di sini teman-teman, tadi ada yang tanya Pak Yosep biar si AI tidak ngelantur, itu kita perlu membuat aturan. Kalau di Kiro buat aturan di mana? Kalau di kursor itu namanya kursor rules. Kalau di Kiro namanya agen steering. Agen steering ini kita bisa mengklik generate agen steering atau kita bisa buat manual pakai plus. Saya sarankan pakai plus saja, jangan pakai generate agen steering ini karena nanti dia akan menyimpulkan sendiri aturan yang dia buat. Nah, kalau pakai plus ini kita bisa buat dari nol. Nah, di sini ketika kita klik plus nanti akan keluar pilihan kayak gini, kita bisa memilih kalau yang atas ini aturan hanya akan berlaku di project ini. Kalau yang bawah ini untuk semua project, ya. Nah, di sini kita akan memberlakukan di project ini saja. Kita klik yang ini berarti. Nah, terus kita masukkan nama file aturannya. Ini saya akan membuat nama ngarang saja yaitu aturan. Terus saya tekan enter. Nah, di sini file aturan.md ini adalah sudah terbuat, berarti kita tinggal mengisi aturannya apa, aturan mainnya itu apa. Nah, ini kita hapus semua, lalu kita tambahkan tanda satu selalu pakai bahasa Indonesia, misal ya, ini biar dia jawabnya pakai bahasa Inggris. Terus yang kedua, kita akan menambahkan bahwa ini adalah proyek Expo. Web dan Android. Nah, biar dia tidak ngelantur, kita bisa menambahkan link ke dokumentasi Expo. Kita akan cari dokumentasi Expo, alamannya di Expo Dev ya. Kita cari Expo Dev. Nah, ini Expo ini yang ini teman-teman. Nah, ini dokumentasinya di sini. Ini adalah situs. Oh, ini saya sudah login jadi langsung masuk ke mana? Ke situs yang dalamannya, tapi saya akan membuat di sini di dokumentasi ini. Nah, di sini yang perlu kita copy adalah docs.expo.dev ini URL ini. Ini adalah dokumentasi untuk si panduan si AI. Kita akan tambahkan mengacu ke, nah pas itu saja. Terus kalau kita yang ketiga, kita bisa tambahkan lagi, jangan buat dokumentasi tanpa saya minta. Kadangkala Anda mungkin melihat expo atau kursor atau tray itu dia nggak mengcoding, dia malah fokus buat dokumentasi sampai dokumentasinya banyak sekali ya. File.md saya akan membuat dokumentasi, jadi tanpa saya perintah ya. Di sini kalau tidak saya perintah jangan Anda buat dokumentasi. Terus yang keempat di sini kita akan menambahkan lagi selalu pakai MCP untuk hal yang berhubungan dengan Supabase. Nah, ini langsung ini belum di save, tandanya apa di sini ada bundaran putih, ini berarti file ini belum di save. Kita bisa file save. Nah, ini sudah tidak ada putih di atas ini berarti sudah di save. Nah, di sini setiap nanti kita ngirim perintah aturan ini akan dibaca. Memakai Supabase sebagai database, kita tambahkan lagi prompt kita
Nah, nanti bisa dilihat dia akan membaca dulu aturan setiap menerapkan ada prom baru, dia akan membaca dulu aturan baru. Nah, dia di sini menghapus semua file-file yang ada di sini, teman-teman, ya. Bisa dilihat sekarang tinggal folder, filenya sudah kosong. Dia membuat folder baru namanya Tahfidz App. Di sini bisa dilihat. Dia membuatnya di Tahfidz App. Jadi nanti kita masuknya ke folder Tahfidz App. Bukan yang ini, bukan yang ini. Aturan ini boleh kita close setelah kita buat. Karena dia sudah otomatis terbaca. Nah, ini yang file-file ini tadi sudah tidak terpakai. Ini sudah bisa kita close saja ini, teman-teman. Nah, jangan terlalu banyak buka file di sini. Ini menambah konteks juga. Karena MCP-nya masih utuh ya, di sini masih utuh meskipun tadi file kita hapus, MCP tidak terpengaruh teman-teman ya, karena MCP ini bukan file project tapi dia adalah koneksi ke Supabase. Dia tetap bisa melihat tabel-tabel kita yang sudah ada, tuh kan dengan tabel student, progress dan storan dia bisa melihat tetap. Kalau Anda nggak pakai MCP dia hanya mengira-ngira, jadi makanya dia halu.
Ini servernya dimatikan. Oh, masih install. Anda perlu close apa layar-layar yang lain biar tidak membingungkan teman-teman. Ini dibiasakan, ini hal sepele tapi sangat berpengaruh kepada semangat membuat aplikasi. Kalau sudah banyak layar-layar itu nanti Anda akan bingung kan. Nah, di sini yang terakhir ini sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita akan cek ya teman-teman, ini sudah berhasil. Nanti ini bisa kita compile jadi Android sama jadi web. Jadi sekali buat kita bisa buat dua versi aplikasi, yang satu web, yang satu Android. Yang web diakses lewat Chrome. Diperhatikan, aplikasi web itu yang diakses lewat browser, baik itu Chrome, Opera, Firefox, itu namanya aplikasi web. Kalau Android itu yang bentuk APK. Kita akan lihat halaman daftar santri ya. Apakah di database ini sudah ada santri seperti ini? Bisa dilihat Ahmad Fauzi, Siti Aisyah, Muhammad Rizki, Fatimah, Abdurrahman, Khadijah. Apakah sama? Sama, berarti database ini sudah diambil dari nama santri. Ini di sini misal yang mau setoran adalah Fatimah Az-Zahra. Kita klik namanya. Nah, lalu kita tambah progres. Contoh dia sampai ayat surat apa misal? Surat An-Nisa misal. Dia sudah hafal dari ayat 1 sampai ayat 7. Nah, ini status sudah store, misal. Sudah bagus, misal. Kita coba. Nah, di sini penyimpanan data, coba kita cek apakah di progres tersimpan. Nah, belum. Berarti kita tinggal tambahkan, mana tadi? Nah, ini belum tersimpan. Berarti ini kita akan tambahkan di tambah progres. Berarti kita bisa ambil screenshot ya. Pakainya print screen saja di Windows, tombol print screen atau snipping tool bebas. Anda capture, lalu Anda tambahkan. Sekarang terapkan fitur penyimpanan progres beserta UI-nya. Nah, kita tambahkan kata-kata sakti. Gunakan MCP. Kata-kata saktinya itu, teman-teman. Itu kata kunci sakti itu. Gunakan MCP. Jadi itu mantra, teman-teman. Anda selalu gunakan MCP. Asal MCP sudah connect, gunakan MCP. Dia biar tidak halu, tidak ngawur. Dia biar bisa membaca. Nanti kalau kita ingin menyimpan progres ini, kita nyimpannya ke tabel mana nih? Oh, berarti tabel yang namanya setoran ya, atau progres. Nah, di sini dia sebetulnya sudah ada tadi halaman untuk menyimpan setoran, tapi dia malah membuat tabel baru, nggak membuat halaman baru, nggak masalah. Nanti akan kita lihat mana halaman yang lebih bagus. Kalau halaman yang dibuat baru lebih bagus, berarti nggak masalah. Kita untuk halaman yang lama kita tidak pedulikan, itu tidak akan membuat error ya. Oh, Pak Billy, yang berbayar apa aja Pak? Kiro sama MCP berdua-duanya berbayar. MCP itu bukan berbayar, Pak. MCP itu protokol open source. Maksudnya itu dia tidak berbayar. Oh, Itu jadi semua yang tools bayar yang pasti apa? ada MCP-nya. Ya tidak ada yang berbayar, Pak. Ini Kiro kan Anda bisa pakai 500 kredit gratis kalau Anda pertama pakai. Supabase Oh juga ya, selama 2 database gratis. MCP itu bukan sebuah alat, dia itu namanya protokol, tidak beda dengan jembatan. Jadi dia adalah jembatan dari AI ke tools yang kita pakai. MCP itu tidak berbayar, Pak. berarti artinya kalau misalnya kredit kita habis di Kiro, ya berarti harus beli lagi dong ya, Ya, berarti Anda bisa perpanjangan, bisa update Kiro yang Pro ya, $20 ya. per bulan. Per bulan, atau kalau Anda mau coba-coba Anda bisa sign out saja. Sign out, keluar dari akun yang ini kan saya akun yang ini. Nah, terus Anda kironya bisa ditutup dulu, lalu Anda buka lagi, lalu di bawahnya ini Anda disuruh sign in itu nanti buka kiro baru, sign in pakai email yang lain yang belum pernah dipakai kiro.
Nanti proyeknya masih sama, tetap masih bisa dibuka lagi. Hanya kironya saja akunnya ganti. Nanti dapat kredit lagi 500 lagi. Kalau Supabis, Supabase itu free untuk dua database, Pak. Satu akun itu free sampai dua database. Ini contoh akun saya ini yang Consomai ID. Nah, ini saya punya dua database. Nah, tapi yang ini di pause ini berarti nanti kalau saya aktifkan ini saya sudah dua, sudah tidak bisa buat proyek baru. Diperhatikan ini jadi setiap aplikasi itu kalau dia masih satu institusi jangan dua database ya, cukup satu database ini. Misal ini untuk SMP Islam Ar-Rahman, nah yang ini untuk kantor misal BPR Bumirjo. Nah, jadi PPR Bumirjo itu ketika dia mau buat aplikasi akuntansi pakainya ini. Tapi kalau dia mau buat aplikasi absen karyawan tetap pakainya database yang ini. Jangan buat database baru, malah nanti datanya nggak sinkron. Jadi dua proyek ini sebetulnya untuk Anda sudah cukup sekali ya kalau Anda mau buat aplikasi karena tidak dibatasi, cuma dibatasi proyeknya tapi isinya tidak dibatasi. Hanya file storage-nya saja yang dibatasi, penyimpanan gambar sama nganu dibatasi, tapi kalau data tidak. itu nanti nyimpen datanya di mana ya, Pak? Nyimpan datanya di Supabase, Pak. Ini Pak di tabel-tabel ini. Nah, ini. Ini tabel-tabel ini kan data ini, Pak. Oh, yang Ini tadi database, Pak. Ini gratis database. dua itu Kalau ya. Anda biasa pakai MySQL, WordPress itu kan pakainya MySQL. Itu kan di PHP MyAdmin itu dia tabel-tabel juga. Kalau kita taruh di Google Sheet bisa. Google Sheet tidak saya sarankan untuk database, Pak. Google Sheet itu dia aturan Google itu berubah-ubah. Nanti kadangkala Google Sheet dia akan dibatasi aksesnya. Keluar sudah hancur kita. Karena Google Sheet itu memang aslinya bukan untuk database, dia adalah spreadsheet. Tapi bisa juga kita pakai untuk aplikasi yang kecil tidak apa-apa, bisa. Jadi Anda bisa menyimpan di Google Sheet bisa, yang penting Anda apa ya namanya jangan berharap itu aplikasi besar sekali. Kalau aplikasi kompleks serius jangan pakai Google Sheet. Kita tambahkan untuk menyempurnakan halaman ini. Lalu pakai kata-kata sakti, gunakan MCP ya. Kenapa kita pakai MCP ini? Mungkin dikira teman-teman MCP ini sebuah tool sendiri, bukan. MCP ini dia adalah protokol, artinya jembatan. Kadangkala kalau tidak kita perintahkan dia akan ngarang si AI-nya. Jadi dia tidak baca tabel-tabel ini, dia akan langsung ngarang buat halamannya. Contoh di tabelnya ada name, ada class, ada niche. Nah, dia nanti buat halamannya kalau tidak pakai MCP dia mungkin namanya bukan name tapi nama niche-nya ini mungkin NISN. Nah, itu kan sudah jelas salah, tidak akan bisa akan error karena nama tabel itu harus sama dengan nama tabel asli di database. Yang di query itu harus sama. Nah, itulah fungsinya MCP. Jadi dia tidak ngawur ya.
Nah, ini dia bilang sudah, sekarang kita coba. Progres berhasil disimpan di sini, sekarang kita cek. Nah, sini sudah ya, ini bisa dilihat tadi saya hanya menambahkan oke. Ini yang barusan tadi oke, 30 Desember jam ini karena dia bukan waktu Indonesia ini teman-teman, jadi dia jamnya masih jam 10, tapi ini yang barusan sudah tersimpan. Siswanya dia tadi dari ayat 7 sampai ayat 14 berarti sudah tersimpan. Nah, ini kita anggap saja Anda sudah selesai menerapkan halaman per halaman ini termasuk progres hafalan dan lain-lain ya. Nah, di sini kita akan belajar kalau membuild dengan Expo untuk web. Di sini kita akan mencari dulu untuk dokumentasi Expo. Kita akan mencari di sebentar untuk nah ini build project for web. Nah, ini. Yang ini ya, deploy terus deploy web apps. Nah, ini Anda kita perlu ekspor dulu. Perintah pertama adalah ekspor ini kita copy. Ini kita matikan dulu server, Ctrl C ya, matikan server itu Ctrl dan C. Lalu kita paste perintah tadi, kita ekspor dulu sebelum kita deploy ke web. Nanti dia akan mengekspor ini, akan membuat sebuah folder yang namanya disk ya. Nah, ini folder ini isinya adalah file yang sudah matang, yang sudah siap pakai. Bukan source code lagi. Kalau yang ini semua adalah source code, tapi di sini siap pakai. Nah, ini sudah selesai. Langkah kedua setelah ekspor adalah EAS deploy. Nah, kita karena ingin langsung production biar bisa dibuka. Nah, di sini kita akan diberi pilihan URL karena ini URL-nya saya anggap sudah oke, berarti saya akan tekan enter. Pahfitsapp.expo app nanti bisa kita kasih domain sendiri. Sementara masih pakai subdomainnya Expo, tapi nanti bisa kita pasangkan domain sendiri yang kita beli, misal SMP Al Mukaromah atau yayasan apa gitu bisa. Nah, ini sudah terdeploy, kita bisa buka. Aplikasi sudah terdeploy, ini akan saya copy, Anda bisa melihat di message ya. Akan saya postingkan di message. Nah, di sini sudah Pak, saya sudah setting database lewat SQL Editor dan berhasil. Apa bedanya lewat MCP? Ini bagus sekali dari Mas Ridwan Pauji. Betul sekali, pakai Supabase itu sebetulnya kita bisa men-setting langsung lewat sini, SQL Editor. Kadangkala si AI akan memberikan perintah yang harus kita copy paste ke sini lalu kita jalankan pakai run. Nah, itu kenapa saya tidak sarankan kalau Anda masih pemula, kalau Anda sudah expert itu silakan monggo. Tapi kalau Anda pemula apalagi Anda tidak tahu SQL lebih baik pakai MCP. Kenapa? Karena kalau kita jalankan di sini si AI yang memberi perintah itu pun dia belum tentu bisa baca tabel-tabel apa yang sudah ada. Contoh di sini sudah ada tabel progres. Mungkin dia belum mengira tabel progres ini belum ada sehingga dia akan memberikan perintah lewat SQL editor untuk membuat tabel progres. Nanti akan terjadi error. Bagi Anda yang pemula pasti akan pusing. Ini kok AI ngasih perintah ke saya sudah saya jalankan di Supabase tapi di sini error. Ini gimana akhirnya Anda menyerah? Kalau Anda pakai MCP, langsung si AI-nya yang masuk ke Supabase dan membuatkan tabel-tabel ini. Tapi dia akan bisa membaca tabel mana yang sudah ada, tabel mana yang belum ada. Lalu misal tabel student ini isinya kolomnya apa saja, nama-namanya. Jadi saya sarankan pakai MCP. Bedanya itu Mas Ridwan Pauzi ya. Nah, ini sudah Anda bisa lihat, ini sudah terdeploy dan sudah online, sudah bisa dipakai. Kalau Anda mau build Android, caranya adalah Anda bisa membuild, nah buka dokumentasi yang, nah ini. Build project for App Store. Nah, di sini kita akan build platform Android ya, di sini. Nanti tinggal Anda paste perintah ini lalu Anda enter nanti akan terjadi sebuah APK. Tapi di sini tidak akan saya contohkan karena deployment saya sudah full ini ya, sudah banyak. Nah, di sini di Expo bisa dilihat proyek kita akan keluar. Seperti ini. Nah, nanti masalah ikon bisa Anda tambahkan di sini. Ikon aplikasi itu biasanya di aset
Nah, di sini adaptive icon dan lain-lain ini perlu Anda ganti dengan gambar Anda sendiri. Ini ikon untuk aplikasi Android, untuk favicon web dan lain-lain ya. Jadi itulah cara buat dari awal sampai jadi sebuah aplikasi web dan juga aplikasi Android. Kalau aplikasi Android itu tinggal Anda deploy pakai perintah yang Android. Tapi intinya seperti itu teman-teman. Silakan masih ada yang mau bertanya. Kalau Nanti ini ada rekamannya kalau akan dalam hal ini Expo-nya itu berfungsi sebagai apa ya? Sebagai menampilkan hasil akhir atau gimana? Expo itu framework kita buat ininya, Pak. Jadi kita tidak pakai React biasa, kita pakai React Native. React Native itu apa artinya dia bisa jadi web, tapi juga bisa di-convert jadi APK. Kalau yang kayak Bapak pakai Lovable itu dia adalah React biasa. Lovable, Bolt, Template itu React biasa ya. Tapi kalau Expo ini dia langsung sebuah platform React Native. Jadi langsung ini bisa kita jadikan aplikasi Android, kita build Android. Paham tidak? Nah, ini seperti yang harapan broiler ini, contohnya harapan broiler ini saya buat pakai Expo, dia juga ada Android-nya. Nah, ini. Nah, ini Android Play Store build, ini langsung APK. Paham tidak, Pak? Oke, oke. Ya, jadi intinya kalau pakai Expo itu satu kali kita buat bisa jadi web, bisa jadi Android. Kalau yang Bapak buat selama ini tuh web saja, jadi pakai Lovable, pakai Tempo, atau pakai Bolt, pakai intinya yang anything itu dia adalah Android, web semua. Itu bisa di-convert ke Android, tapi caranya rumit. Nah, kalau Expo ini kita sekali buat, ini langsung bisa kita build. Tadi saya build pakai ini kan untuk yang web ini. Nah, kalau kita mau buat Android, perintahnya ini, as build platform Android, nanti dia jadi APK. Nanti downloadnya di sini, di akun Expo kita. Oh, tapi tetap Download. duduknya ada ya, versi web sama app ya. Ada semua, keystore dan lain-lain sudah diurusi dia nih. Jadi tidak perlu kita membuat keystore sendiri. Itu kan biasanya untuk APK itu harus membuat keystore dan lain-lain. Nah, itu tidak perlu. Ini kalau saya Kalau download langsung ini APK nih. berbayar, Pak. Ini gratis Pak, cuman build-nya dibatasi untuk yang gratis itu 30 build per bulan. Nah, ini bisa dilihat ini saya langsung file APK, ya kan? Hmm. Bisa kita submit ke Play Store. AAB juga bisa. Play Store kan AAB bukan APK. Nanti kita tinggal perintahkan kironya build expo APK, AAB atau build expo APK. Masih ada pertanyaan teman-teman? Ini nanti akan ada rekamannya, akan saya posting di grup. Nanti kalau rekamannya sudah terproses ya. Kalau ada pertanyaan bisa di-sharingkan di sini. Dan ini bisa dijawab tadi Mas ya, ini aplikasi dinamis ya. Ini sudah connect ke database, ini dinamis ini. Artinya apa? Saya bisa menambah siswa baru bisa. Ini tinggal saya tambahkan fitur tambah siswa baru. Ini tambah santri ini kan, masukkan nama santri. Nah, ini menyimpan, nanti dia akan tersimpan. Nah, setelah tersimpan dia nanti akan masuk ke sini. Cuman ini mungkin belum dibuat ini fiturnya oleh si Kiro. Tinggal kita terapkan fitur tambah santri. Halaman sudah ada tapi belum berfungsi gitu kan. Kita tinggal. Jadi gitu saja teman-teman, halamannya tinggal kita terapkan satu-satu. Halaman sudah ada tapi belum berfungsi, tapi secara umum ini sudah ada semua nih. Jadi ini dinamis ini teman-teman ya. Nah, ini seperti Ahmad Fauzi ini kita bisa lihat dia sampai Ali Imran ayat 7 sampai 14. Fatimah ini dia sampai mana kita bisa lihat. Terus riwayat ini juga ada ya kan. Laporan dan lain. Jadi semuanya sudah tinggal kita terapkan saja nanti. Kalau yang dia sudah ada tampilannya kayak ini tambah santri tapi belum berfungsi, tinggal kita prompt saja tampilan halaman. Terapkan fitur tambah santri, halaman sudah ada tapi belum berfungsi, sambil kita kasih screenshotnya. Silakan mungkin yang ada pertanyaan, mumpung belum saya akhiri. Tes, Pak. Mas Ridwan Pauji sudah paham ya? Dari Ayesera, bagaimana mengatur workflow di Tray? Dari John Terboyo, kalau web app adalah pengaturan kalau bisa untuk apa ini? Ya, promnya itu sama, Pak. Jadi kita mau buat Android, mau buat web itu promnya sama. Karena apa? Expo ini dia otomatis bisa jadi web, bisa jadi Android. Dan Expo ini fitur yang ada di web juga ada di Android. Kecuali fitur Android kadangkala malah tidak ada di web. Contoh kayak push notification itu hanya bisa nanti setelah kita build APK. Yang website tidak bisa. Bisa tapi lebih rumit. Intinya malah
kita promnya cukup satu kali saja kalau pakai Expo ya, jadi Pak John Terboyo. Terus kalau Pak Aisera mengatur workflow di tray, ini maksudnya bagaimana Pak? Saya belum paham mengatur workflow apa maksudnya ini. Terus Yoga Choi, kalau berarti buat Expo tidak perlu ke Vercel, tidak perlu sebab Expo ini punya hosting sendiri Mas. Jadi Expo ini ada namanya EAS hosting ini. Tadi ini kan saya hostingkan di Expo yang ini. Nah ini ciri khasnya di belakangnya Expo app ini berarti kita sudah pakai hosting Expo. Kalau yang dibuat pakai Expo, saya sarankan pakainya hosting Expo. Kalau untuk Vercel memerlukan beberapa penyesuaian lagi. Ya, nah ini tadi akan saya mana lihatkan tadi untuk yang, nah ini yang Tafits App ini dia kan di hosting di sini. Nah ini di Tafits App ini subdomainnya, ini bisa kita ganti subdomain ini. Jadi intinya Expo ini punya hosting sendiri, ini bisa dilihat. Jadi kita tinggal perintah saja deploy ke EAS hosting tadi. Perintahnya ini yang perlu Anda cari di dokumentasi ini, saya akan kopikan ya. Kopikan link ke dokumentasi Expo untuk Anda pelajari teman-teman ya. Jadi tidak perlu Vercel atau Netlify kalau yang dibuat pakai Expo ya. Web app yang bisa di-download langsung dari browser. Untuk apa itu Pak web yang bisa langsung di-download dari browser Pak? Contohnya bagaimana itu Pak? Kalau web app yang bisa langsung di-download, saya belum paham itu. Karena apa? Orang memakai web app itu artinya dia nggak mau download, dia hanya mau buka saja dari browser. Kalau mau download, dia tentunya pakai Android. Kalau mau Anda buat aplikasi Windows, nah itu beda lagi, itu perlu di-download, terus Anda install. Buat tampilan tiap halaman konsisten fitur sama gimana setiap ada halaman tampilan dan navigasi berubah itu tinggal Anda buat aturan di sini ya kalau pakai Kiro buat di agen steering ini. Jadi Anda tambahkan aturan ini nomor 5 misal pastikan UI konsisten. Pastikan UI style desain konsisten. Nah, ini Anda tambahkan. Lalu Anda save, jangan lupa ini kan bundar ini belum di save, berarti harus Anda file save. Nah, ini bundarannya hilang. Ini aturan ini perlu Anda mainkan, ini agen steering ini. Setiap Anda, pemikiran Anda itu harus Anda tuangkan di sini, sehingga dia akan mengikuti perintah Anda, tidak ngarang gitu. Aturan di tray, kalau di tray itu sama saja ada aturan ya, jadi Anda tinggal tanya ke tray bagaimana menambahkan aturan untuk proyek ini ya. Nanti akan saya bahas tray. Dan nanti teman-teman di tahun 2026 Januari kemungkinan kita akan mengadakan pelatihan tray bagi teman-teman yang membershipnya paket nanti akan saya kabarkan paketnya, cuman tidak harus paket VIP. Jadi bagi teman-teman yang masih aktif membershipnya akan saya latih tray secara kelas dan itu kita akan mendapat tray kredit gratis. Doakan saja semoga berhasil teman-teman. Nanti teman-teman akan mendapatkan tray premium gratis untuk pelatihan di bulan Januari. Selama membership teman-teman masih aktif, tidak harus paket VIP. Jadi yang membershipnya masih aktif atau diperpanjang nanti bulan Januari ketika pelatihan akan mendapat tray gratis, bisa mengikuti pelatihan. Dapat tray premium gratis nanti bulan Januari. Bukan Kiro, bukan kursor, tapi tray. Ya, nanti teman-teman doakan nanti akan ini sedang saya usahakan untuk mendapat pelatihan premium dari Tray gratis. Untuk pengembangan tampilan dan tambah menu login ya, menu login tinggal Anda pakai MCP buat. Nah, ini kata-katanya diperhatikan sistem login. Nah, terus ada akunnya dengan akun dengan role, maaf, dengan role. Role itu artinya peran ya. Perannya itu ada misal admin, guru, dan siswa. Nah, di sini kita tambahkan lagi pakai Supabase. Simple out. Jangan pakai JWT. Diperhatikan ini jangan pakai JWT. Nanti kalau tidak dia akan buat yang JWT, nanti Anda pusing nyetingnya. Nah, terus kita tambahkan kata-kata sakti kita terakhir yang penting adalah MCP. Pakai MCP buat sistem login. Nah, ini sudah ada ya di depan. Pakai MCP buat sistem login dengan role admin, guru, dan siswa. Nah, role ini Anda sesuaikan dengan aplikasi Anda. Kalau aplikasinya kantor, misal admin, terus gudang, terus sales, kasir. Nah, kalau ini kan karena sekolah, admin, guru, dan siswa. Nah, jadi role ini peran di aplikasi. Ya.
pakai Supabase Simple Autentikasi, jangan pakai JWT. Nah, ini berarti kan jangan pakai JWT tapi Supabase Simple Autentikasi dan jangan lupa pakai MCP. Anda bisa perhatikan, jadi inilah cara kita membuat aplikasi yang simple ya. Pak, tadi kan hostingernya pakai Expo ya, Pak? Hosting Pak, bukan hostinger ya Pak. Kenapa Pak? Hosting. Berarti saya kan belum pernah bikin aplikasi. Jadi kalau saya mau bikin aplikasi baru Ya, itu, misalnya saya mau pakai kombinasi tadi ada Giro, betul. Iya ini sesuai video ini Expo. saja, betul. Iya, Nah itu ini apakah kombinasi saya yang harus termurah. beli ini Pak, beli hostingnya itu di Expo? Tidak usah Pak, itu kan hostingnya sudah di Expo itu Pak. Expo ini kan menyediakan hosting gratis, asal aplikasi Bapak tidak dipakai ribuan orang loh ya. Kalau ribuan orang dia nanti tentunya di-charge. Iya, enggak kalau Aplikasinya pakai untuk ini, saya mau internal. pakai umum. Apa? Kalau saya mau pakai buat umum, pasti dipakai puluhan ribu orang. Iya, nah itu nanti Bapak bisa upgrade Pak. Itu jangan khawatir teman-teman. Nah ini saya selalu menekankan ya. Teman-teman kalau aplikasinya itu nanti komersil dan itu berjalan sampai dipakai ribuan orang, berarti aplikasi Anda berhasil, berarti Anda tidak perlu takut untuk menyewa yang pro. Kenapa? Satu, yang pro itu tentunya Anda akan lebih lancar. Namanya barang gratisan itu expo-nya tidak menjamin ya kan. Tapi ketika Anda sudah berlangganan meskipun itu hanya $15 atau $20, expo ini akan bertanggung jawab terhadap proyek Anda. Jadi tidak akan dihack, tidak akan dihilangkan orang. Gitu loh, paham nggak? Ya, jadi expo ini bukan hanya hosting tapi dia juga menangani security-nya. Jadi nanti tidak sembarang orang bisa menghack aplikasi Anda, tidak bisa mendidos dibanding Anda menyewa VPS sendiri. VPS sendiri itu Anda masih harus menjaga security-nya. Jangan dikira kita lebih enak pakai VPS sendiri. Justru Vercel, Netlify, Expo itu dia sudah menyediakan all-in-one. Nah, makanya kalau Anda nanti aplikasinya ribuan orang, Anda berlangganan Expo. Expo yang berbayar berapa sih? Coba kita lihat ya. Misal kita lihat Expo yang berbayar. Expo yang berbayar ini kalau nggak salah $20, tapi dia sudah unlimited build. Jadi build APK, build web itu tidak dibatasi. Terus yang kedua juga sudah termasuk hostingnya dan lain-lain. Dan ada fitur-fitur lain yang tidak ada di yang free. Ini saya juga pakai yang free, tapi karena memang ini hanya untuk pembelajaran saja. Ini semuanya pembelajaran saja. Nah, di sini kalau yang build itu nanti yang Expo build yang gratis ini di sini dibatasi. Ini saya sudah 15, berarti saya tinggal 15 lagi pada bulan ini. Saya sudah tidak bisa build lagi ini bulan ini sampai nanti tanggal 1. Nah, kalau yang Expo berbayar dia tidak usah dibatasi. Nah, ini saya coba lihat. Mana ini? Ah, ini yang billing ini. Nah, ini saya pakai yang free. Jadi sebulan 30 build. Nah, 1000 user teman-teman. Jadi aplikasi yang free, Expo yang free dibatasi sebulan dipakai oleh 1000 user. Nah, terus ada bandwidth 100 giga. Nah, kalau yang premium ini yang berbayar kita bisa melihat yang starter ini. Nah, ini teman-teman ya, yang starter atau yang kalau yang sudah besar lagi yang ini. Tinggal upgrade saja ya, nanti teman-teman. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau sudah berbayar, sudah berhasil dipakai ribuan orang, berarti aplikasi Anda itu bisa dimonetisasi. Atau kalau untuk kantor, berarti itu kantor besar, karena sampai ribuan orang otomatis ada anggarannya ya. Kemarin rekan kita yang dari PDAM itu dari Sulawesi, beliau juga upgrade Supabase yang berbayar. Kenapa? Karena memang dia dipakai betulan di kantor, jadi itu dia mengeluarkan anggaran. Karena Supabase yang berbayar tentunya nanti untuk backup, untuk lain-lain tentunya akan disediakan oleh Supabase. Jadi caranya seperti ini, Anda membuat dari aplikasi, dari autentikasi login, logout, register, terus sampai pengambilan data, penyimpanan data memakai Expo. Silakan kalau ada pertanyaan mumpung belum saya akhiri, meskipun nanti ada rekamannya, tapi tentunya Anda bisa bertanya. Tadi Pak Heriawan sudah jelas Pak? Ya, sudah Pak. Ya, jadi itu Bapak nanti Expo-nya Pak yang perlu di-upgrade. Kalau Supabase-nya 45. sih Itu sebulan ya, 45 itu. bukan Pak, ini kreditnya ini. Oh, kredit itu ya. Heeh. Ini 19 Pak yang harganya. Kalau kreditnya itu maksudnya build kredit itu
setiap Anda build APK ya, itu kalau web itu kelihatannya nggak dihitung sih. Kalau yang APK itu dia dihitung build-nya. Kalau yang gratis itu kan hanya 30 build, yaitu 15 Android dan 15 iOS. Nah, kalau yang ini dia unlimited ya, 45 build. Jadi APK itu kan kadang-kala kita coba build terus ternyata kita update lagi. Nah, itu kita build lagi nanti kan build ini akan kepakai. Nah, terus di sini batasannya sangat besar ya, ribuan orang, 3.000 orang. 3.000 Mau orang. apa mau, Pak? Iya, MAU apa, Pak? monthly active user ya. Oh, Monthly maksimum active user 3.000 ya? itu berarti bukan user yang tercatat di database, tapi user yang aktif memakai aplikasi. Yang login itu berarti dia tercatat monthly active user, artinya user aktif bulanan. Jadi kalau usernya ada 10.000 kan kayak kita mungkin aplikasi kita usernya ada 10.000 yang di database, di Supabase, tapi dia yang login itu yang memakai betulan kan hanya 1.000. Nah itu berarti 1.000 monthly active user. Jadi user yang memakai aplikasi pada bulan tersebut. Hmm. Bukan user yang tercatat di database. Meskipun yang di database banyak, kalau yang tercatat itu 1.000, tapi yang memakai hanya 2.000, ya berarti hanya 2.000 monthly active user. Meskipun di database ada 10.000 atau 100.000 itu nggak masalah. Nah ini sudah jadi teman-teman, jadi nanti kita bisa mengembangkan terus aplikasi ini, tinggal Anda prompt ke Kiro ya, dan lain-lain, nanti Anda akan bisa melihat bahwa mudah sekali buat aplikasi tanpa coding dengan tools AI ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan ini bisa dilihat sekarang sudah ada loginnya ya. Nah di sini loginnya sudah ada login demo siswa juga. Nah login siswa nanti kita akan masuk. Nah ini tapi ini masih demo saja jadi belum belum bisa login betulan. Nah di sini kalau nanti kita sudah database ini ada betulan, kita di sini misal, nah di sini user ini kita nanti akan bisa login betulan dengan memasukkan email dan password. Nah, mungkin ada pertanyaan sampai sini teman-teman. Silakan kalau masih ada pertanyaan teman-teman. Bisa dilihat di Dev Console login berhasil. Nah, di sini tinggal kita tambahkan saja. Login berhasil tapi belum bisa dibawa ke dashboard ya. Jadi ini login bisa berhasil di sini di konsol kita lihat ya. Hmm. Oke Pak, sebelum saya izin buat luar sholat, jadi kalau buat latihan, saya kan belum pernah bikin aplikasi ya. Saya memang rencananya mau bikin aplikasi buat sekolah internasional di tempat saya. Iya, Pak. Mm-mm. Jadi kalau untuk nyoba ini, saya tinggal install Kiro, Iya, nanti saya pakai MCP, lalu pakai apa tadi Expo, itu cukup daftar tiga itu. Supabase, Terus habis juga, daftar Kiro sama daftar Expo sudah tiga itu saja, Pak. semuanya gratis ya, tiga-tiganya. Gratis ya, Pak. Tapi kalau Kiro kan di-download di komputer, Pak ya. Kiro ini Oh, di-download. oke. Nah, itu nanti loginnya kan di sini. Setelah Anda download pertama itu nanti akan langsung disuruh login kalau Kiro. Nanti setelah login itu kan nanti kita di sini ada kredit kita. Hmm, 1.000. Kalau pertama login itu nanti kita akan dapat 500 kredit ya. Jadi cukup itu, Pak. Jadi tiga itu saja, Kiro, Supabase, sama Expo sudah bisa Anda membuat sebuah aplikasi. Oke. Itu sama aja ya kalau kita bikin aplikasi langsung pakai Google AI Studio, sama aja ya? Kalau Google AI Studio nggak bisa connect MCP, Pak, sementara. Oh, Makanya saya bilang yang bisa connect MCP ini sementara yang mudah ya, bukan yang bisa. Kalau Lovable itu dia sebetulnya ketika Anda
membuat di Lovable itu dia juga connect ke MCP, pakai pakai MCP ke Hmm. Supabase Lovable bot itu. Tapi kan itu tidak ada akun free-nya. Nah, di sini. Ini kita sudah bisa tadi login sebagai siswa, ini login sebagai admin, ya. Terus tadi nanti kita bisa login sebagai guru. Nah, ini admin kan bisa mengelola berbagai macam kan. Nah, gitu. Jadi apa ya, bisa dibilang ini fitur-fitur sudah berjalan sih. Terus login sebagai guru. Nah, ya kan misalnya Ustadz Ahmad ya kan. Nah, gitu. Jadi teman-teman seperti itu sekali, mudah sekali ya teman-teman. Nanti silahkan bagi yang belum join VIP, Bapak mungkin belum join VIP, teman-teman yang belum bisa kalau untuk eh, privat pelatihannya nanti Anda biar bisa lebih intens. Selain nonton video ini, Anda bisa pakai VIP seperti teman-teman yang lain. Nah, nanti di Januari kita akan ada pelatihan insya Allah ya, semoga berhasil. Memakai tray yang premium, nanti akan saya usahakan mendapatkan akun tray yang premium untuk pelatihan kita. Selama membership Anda masih aktif, Anda bisa mengikuti itu. Kita akan membongkar habis tray. Tapi nanti Anda akan dapat premium selama membership masih ada. Nanti Anda bisa ikut pelatihan itu ya. Nanti mungkin antara 1-2 hari kita full intensif akan membahas tray. Silakan Kalau mungkin bagi ya Pak. membership yang kemarin itu berlaku setahun ya atau berapa lama? Oh, itu Bapak tinggal ngambil paketnya yang berapa Pak, per bulan atau ada yang per tahun ada. Kalau Yang ngambil per bulan nanti kan itu biasanya akan dapat anu lagi ya, akan dapat notifikasi. 170 Pak sebulan itu. Itu sebulan itu yang Oh, paket spesial, sebulan. yang bukan VIP. Kalau Bapak untuk bimbingan VIP, paket VIP. Dan teman-teman bagi yang VIP ini nanti jangan khawatir yang kemarin sudah ikut VIP tapi belum selesai atau live-nya masih sedikit, akan saya teruskan. Meskipun nanti paket Anda sudah habis ya, asal yang baru-baru, bukan yang sudah berapa bulan yang lalu. Maksudnya yang masih sebulan, 2 bulan yang lalu. Ini nanti kita bisa lanjutkan ya, nanti pelan-pelan karena pesertanya sangat banyak. Tapi nanti kalau Anda telat ikut VIP 2026 nanti harganya akan naik. Jadi usahakan sebelum 2025 berakhir Anda sudah ikut VIP. Oke teman-teman, saya akhiri dulu. Saya Muhammad Martius Billy undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.